Penampakannya seperti ini ya cuy. Sekarang kita pasang ini nih cuy. Wah, sekarang kita tinggal kencengin sampai benar-benar kenceng cuy. Mau digoyang-goyang juga nggak bakal goyang cuy, udah kenceng banget cuy. Mohon dukungannya buat channel saya Mas BMV biar punya warkop sendiri, biar nggak keliling lagi ya cuy. Terima kasih. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Mas Baya guys. Jadi kali ini gua mau bikin video gimana caranya masang gerobak di GSX 150R ya cuy. Ya mungkin bukan satu-satunya sih, karena dulu juga gua pernah lihat ada tukang bubur yang jualan pakai GSX yang warna merah putih kalau nggak salah. Nah sekarang gua yang pakai gesek biru, gerobak biru nih cuy. Buat teman-teman yang nanyain, bang gimana sih cara masangnya, kok jok belakangnya kuat, kok gerobaknya nggak melorot. Nah di sini gua bakal jelasin ya cuy, part-partnya tuh udah lengkap tuh, sama plat-plat besinya gua ngerancang sendiri ya cuy di tukang las, sama baut-bautnya juga. Ada baut L baja, baut yang panjang 10 cm, yang 2 cm. Jadi itulah yang dibutuhin cuy. Plat besinya kita bikin di tukang las cuy. Ukurannya itu 40 cm cuy. Kalau buat tatakan yang dirangka itu yang panjangnya 8 cm, tingginya panjangnya itu 20 cm. Kalau yang kecilnya tinggi 4 cm, panjangnya itu 6 cm cuy. Tinggal nanti nyesuaiin aja ya cuy. Di sini juga udah ada kunci 10, jangan lupa ya cuy, sama kunci L juga. Nah ntar kita sepil nih. Ini gerobaknya gue bikin sendiri. Kita mau pasang ya cuy. Kita mau bangkit lagi, jualan lagi cuy. Karena setelah sekian lamanya gue mudik kemarin ya cuy, balik ke kampung, kehabisan modal juga. Dan sekarang kita bangkit cuy. Kita buka jok belakangnya dulu ya cuy. Ntar kita pasang deh cuy di rangkanya ya cuy. Oke cuy, nih kita sepil ya cuy hasilnya cuy. Nanti nih tatakan buat dudukan besinya itu masuk di rangka cuy, di lubang ini cuy. Nah ini dia. Ntar gua kasih tahu cara masangnya. Yang buat plat besinya ini buat yang panjang di depan, buat yang pendek di belakang. Nah seperti ini ya cuy nanti jadinya. Nanti tatakannya yang platnya itu di atasnya cuy, baru gerobak. Dijamin nggak bakal melorot-melorot gerobaknya cuy. Mau ada kena angin juga, mau speeding juga tetap utuh, nggak bakal melorot, nggak perlu diikat-ikat pakai tali ban lagi cuy. Nah ini kita pasang ya cuy. Kalau buat yang di belakang itu gue pakai baut 10 baja ya cuy, yang panjangnya itu 1,5 cm cuy. Pokoknya dikencengin sampai kencang pakai kunci 10 ya cuy. Karena kalau langsung kerangka kayak gini enak cuy, nggak perlu pakai ikat-ikat tali lagi, udah bener-bener kuat lah. Mau ngebut, mau bawa beban berat juga insya Allah rangka Suzuki mah kuat cuy. Aing bener loh. Yang penting pemasangan ininya harus bener-bener kenceng. Kalau ininya nggak kenceng takutnya ya merosot ntar gerobaknya.
kita kencengin aja cuy. Kesungannya di paus ya, agak susah sih masangnya, tapi kalau ngelepas mah gampang. Nah, kita kencengin aja cuy, pokoknya cuy, sampai benar-benar kencang, gak bakal goyang cuy. Gampang-gampang susah sih, yang penting posisi lubangnya itu persis sih cuy. Nah, udah kenceng nih cuy. Sekarang buat mastiin kita kencengin lagi. Masih kencang nih cuy, harus perlu kesabaran juga masangnya. Kalau pemasangannya lumayan lama juga sih cuy, hampir setengah jam. Tapi kalau buat nyopot bongkar pasang sih, kalau nyopot yang paling cepat 15 menit ya selesai. Karena kalau masang itu kan harus persisikan lubang-lubangnya cuy, pokoknya sampai kencang, sampai mentok. Jangan pakai baut yang biasa ya cuy, kalau yang biasa sih takutnya cepat gugus, cepat dol. Gua pakai yang baja cuy biar awet. Udah kenceng nih, mantap. Jadi ngukurnya itu tinggal diukur aja cuy dari ini ya, tingginya sesuaiin lah suka-suka. Kalau gue sendiri pakainya tingginya buat yang ini 6 cm, yang depannya itu 10 cm cuy, biar nggak mentok di headlamp belakangnya cuy. Yes, mantap nih cuy. Sekarang kita pasang yang bagian depan cuy. Jangan lupa pakai baut baja juga ya cuy, mur baja sama ring baja yang hitam biar kuat cuy. Pokoknya ini videonya nggak ada yang gua skip ya cuy, biar kalian juga bisa meraktekin. Oh, contohnya kayak gini cara masangnya biar jelas enak cuy. Kalau cara pembawaannya kurang enak ya dimakluminya cuy, karena kalau masang sambil ngomong itu nggak bisa cuy, jadi kita masangnya pakai suara tambahan cuy. Nah, gua di sini pakai yang L ya cuy, karena kalau yang di belakang itu pakai yang L mentok. Kalau yang di depan pakai L masih bisa cuy. Kelihatan cuy otot-otot tangannya cuy ya, tangan-tangan kuli tuh kayak gini cuy, berkeringat. Yang penting kan kita nyari duit halal cuy. Cuman ya beginilah namanya hidup ya, ada yang suka ada yang enggak. Kayak kemarin gua posting di grup gesek modifikasi Indonesia aja, masih ada aja yang ngejulid. Aduh, bilangnya pansos lah, nggak ada kerjaan lah, dibilang carmuk lah, dibilang caper lah. Tolong, nggak ngerasain sih hidup jadi gua. Nyari kerjaan setahun kagak dapet cuy, modal nekat aja ngejual HP, terus bikin gerobak, bikin ini sama belanja-belanja termos dan sebagainya cuy. Yang penting kita nggak nyolong cuy. Iya. Kadang gue nggak habis pikir gitu,
sama orang-orang yang sering ngurusin hidup orang lain gitu, ngata-ngatain hidup orang lain gitu. Apa hidup mereka udah enak apa bagaimana gitu. Cuman yang namanya kita hidup ya, hidup di jalan lagi kan, ya harus inilah apa, tetap rendah hati, terus lapangkan dada selebar-lebarnya cuy, seluas-luasnya. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah sakit hati juga cuy. Biarin anjing menggonggongnya cuy. Ya namanya juga anjing jadi suka menggonggong cuy. Tapi alhamdulillahnya banyak yang support sih, timbang yang ngejulit mah. Yang ngejulit, yang ngata-ngatain paling 1-2 orang. Yang support malah lebih banyak lagi, ratusan orang cuy. Jadi itu yang bikin gua semangat lagi buat dagang lagi cuy. Ya kalau nanti suatu saat udah dapat kerjaan, paling jualannya hari Minggu doang di Sunmorian Hutan Kota Delta Mas ya cuy. Jadi sementara ini belum dapat kerjaan, ya gue jualannya tiap hari cuy. Senin sampai Kamis itu keliling cuy, kawasan Jababeka. Dulu waktu awal-awal jualan sih sampai keliling ke Delta Mas cuy, Delta Silicon, yang PT Hankook, terus PT yang di GIC, Egypt, Hyundai. Cumanya biasa lah, namanya jualan sering diusir-usir, yang namanya baru ya kan. Cuman seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sih gue udah ada temen juga di sini di Jababeka, kenal juga sama beberapa security pabriknya. Yang penting itu kita jualan itu sampahnya itu bersih cuy. Sampahnya bersih, terus nggak ada kotoran lah cuy. Intinya mah sampahnya kita bawa balik, jangan ditinggalin. Nah ini udah terpasang nih cuy, udah kenceng banget nih cuy. Penampakannya seperti ini ya cuy. Sekarang kita pasang ini nih cuy. Wah, kata teman-teman gue sih ini kuali wajan cuy, yang biasa buat di martabak anjay. Ini plat besi ya cuy, buat masuk ke gerobak biar rata. Kalau pakai jok dulu gue pernah nyoba itu masih goyang cuy, mau diikat sekuat apapun. Jadi gue bikin kayak gini nih cuy. Nah ini penampakannya cuy. Kita pakai ring yang 0,5 mili ya cuy. Karena ya ini masih ada kesalahan sih, kurang tinggi sedikit. Jadi gua pakai ring bagian belakangnya biar nggak mentok di lampu belakang ya cuy. Takutnya kan mentok terus patah. Jadi gua ganjel ring sedikit aja. Kalau dari ganjel ring ada jarak cuy 1 cm, jadi enak, nggak bakal mentok. 0,8 mili lah, 1 cm kurang jaraknya, buat antisipasi aja. Kita masukin nih cuy. Ini juga gua pakai baut baja juga cuy, yang hitam. Nah kalau udah masuk enak cuy, persisi langsung masuk tuh. Tinggal kita kencengin aja cuy, pakai kunci L. Kita ukur dulu, lurusin. Pokoknya patokannya lurusnya sama kunci ya cuy. Nah kalau yang bagian bawahnya itu gua custom fiber cuy. Nah kita kencengin nih cuy sampai bener-bener kenceng, biar nggak goyang gerobaknya, biar kuat. Nah kalau kunci apa ini, kalau baut L baja itu enaknya nggak mudah ini, nggak mudah gugus cuy, nggak mudah slack. Jadi mau dikencengin kayak gimana juga enak, kuat cuy. Udah kenceng deh. Nih penampakannya cuy. Nanti ini gerobaknya itu di atas ini ya cuy, dipasangnya.
nggak bakal goyang, ini udah kenceng, nggak perlu pakai tali-tali lagi gerobaknya. Udah aman lah pokoknya mah. Sekarang kita pasang buat penahannya ya cuy, plat besi juga 5 mili juga, biar buat lebih kuat lagi nahan bebannya. Plat besi ini dibaut di step ya cuy, biar nahannya lebih kuat lagi cuy. Buat antisipasi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau udah ada plat besi kayak gini kan enak cuy, dijamin lebih kuat, lebih kokoh, lebih aman yang jelas ya cuy. Kita lepas dulu nih baut knalpotnya cuy. Oke cuy, buat yang baru mampir bolehlah dibantu subscribe dulu ya cuy, bantu gua biar bisa jadi orang nih cuy, nyari kerjaan di Cikarang, merantau sambil jualan es, sambil iseng juga bikin YouTube cuy. Kali aja bisa jadi YouTuber, anjay. Kalau gua jadi YouTuber sampai sukses gitu ya, nggak bisa kebayang gitu perjuangannya, gila. Jualan es diusirin sana sini tiap hari awal-awal tuh ya. Alhamdulillah sekarang mah ya meskipun nggak laku-laku banget tapi ada aja yang beli, bisa lah buat makan tiap hari mah. Cuman mungkin belum ada lebihannya. Pengennya ntar kalau punya modal banyak mah pengen buka kios warkop, jadi buat base camp tongkrongan juga. Kita kencengin aja nih cuy. Ini gua pakai baut 12 ya cuy. Nyari baut L baja yang 12 yang panjang itu susah cuy, nggak ada. Jadi gue pakai baut yang biasa nih, yang panjangnya 15 cm. Gua pakein variasi sama anti crash knalpot merek WR3, biar knalpotnya kalau ada musibah jatuh atau apa amit-amit ya biar nggak penyok gitu. Makanya gua pasangin anti crash. Ini bekas Ninja gua dulu sih, waktu masih pakai Kawasaki Ninja Karbo 250. Warisannya nih jadi dipasang di sini. Ini juga pokoknya harus kenceng banget cuy, jangan sampai ada goyang-goyang ya cuy. Ini penampakannya nih cuy. Bagian atas juga jangan lupa dikencengin cuy sampai bener-bener kenceng. Nah ini udah kenceng banget nih cuy. Mau sepedingan, mau kebut-kebutan nggak bakalan goyang cuy. Paling gerobaknya yang patah kalau ngantem lubang. Ya jangan sampai cuy. Lagian kalau membawa gerobak, bawa galon, bawa es, ngapain ngebut-ngebut kan cuy. Gue paling kecepatan 40, 50, 60. Jarang ngebut kalau udah bawa gerobak mah. Bahkan nggak pernah ngebut sih cuy. Apa paling resikonya nih jualan kayak gini tiap hari keliling, gear set cepet habis, komstir cepet kena. Makanya gua gear setnya pakai yang triple S biar awet cuy. Nih penampakannya nih cuy, udah dipasang nih, dijamin nih kuat, nggak bakal goyang, nggak bakal jatuh, nggak mentok juga, aman lah, dijamin.
Nah sekarang sediain kunci L, kunci 10 sama baut L baja yang gue pakai nih yang 10 cm kalau nggak salah, sama ringnya juga buat nempelin gerobak di dudukan gerobaknya ya cuy, di motor. Oke, sekarang kita angkat aja cuy, kita angkut, kita pasang di motor GS XR ya cuy. Nah ini gua ngukurnya udah presisi sih, 40 cm pokoknya. Gerobaknya juga kecil jadi nggak muat banyak. Buat yang nanyain mentok nggak di body, enggak bang, nggak mentok nih, udah gua ukur ada jarak 2 cm dari body ya cuy, jadi aman. Buat teman-teman juga yang kepengen bikin kayak gini, bisa lah japri ke saya, ntar saya kasih tahu ukuran-ukurannya biar lebih jelasnya lagi. Nah ini kita lubangnya dibor ya cuy, buat masukin bautnya. Jangan lupa diganjel ring juga atas bawahnya biar lebih kuat. Nah, tinggal masuk aja, kita pas-pasin aja lubangnya cuy. Yang lebih kuat lagi sih pakai plat ya cuy ringnya, cuman karena dananya belum ada jadi sementara kita pakai ring aja cuy. Tuh kelihatan ada bekas-bekas ringnya saking kencengnya. Untuk gerobaknya sendiri gue pakai yang kayunya tebalnya 3 cm ya cuy, jadi kokoh buat lantainya tuh. Jangan pakai kayu yang tipis ya cuy, kalau kayu yang tipis takutnya patah cuy. Nah kalau kayak gini kan kuat cuy, tebal kayunya. Kalau gerobak gua bikin sendiri cuy. Berhubung gua pernah kerja jadi tukang kayu juga profesinya cuy, jadi gua bikin sendiri gerobaknya. Sekarang kita pasang nih murnya di bagian bawah. Banyak juga sih yang nanyain, bang emang nggak malu jualan pakai motor sport? Nah kata gua ngapain malu, lebih malu lagi kalau gua jadi copet ketangkep kena polisi, lebih malu lagi kan. Mending kayak gini kita jualan halal, manfaatin yang ada. Nah ini kita tinggal kencengin aja cuy. Terus ada juga yang nanyain kemarin kan, yang ngejulit, lu pansus apa gimana pakai motor kayak gitu? Motor Matic kan bisa, motor Supra kan bisa. Emang bisa, cuman kan gimana, gue manfaatin yang ada cuy. Gue punyanya motor gesek, ya udah gue pakai gesek. Ada juga yang bilang, bang mending dijual aja motornya terus dijadiin motor 2. Ya pengennya mah begitu dijual, cuman kan tahu sendiri posting motor di grup nawarnya kayak tai cuy. Masa gesek gua ditawar 9 juta, pajak hidup, plat baru, kondisi mulus, kan anjing. Mending gua pakai jualan, manfaatin daripada dijual murah. Udah aja dipakai. Lagian Suzuki kan awet cuy, produk Jepang gitu loh. Udah teruji mesin-mesinnya, besi-besinya, rangka-rangkanya. Ya meskipun modelnya kurang ini sih desainernya,
cuman gue tetap bangga pakai Suzuki karena awet, bandel, kuat juga. Jadi itulah udah gue jawab semua ya cuy, alasannya kenapa. Intinya gue manfaatin yang ada. Mungkin ntar kalau ada rezeki ya gue beli motor satu lagi lah, Matic. Nah ini udah dipasang cuy ya. Sekarang kita tinggal kencengin sampai benar-benar kenceng cuy, sampai ada suara kretek-kretek kayak gitu cuy, suara kayu. Selama gua jualan sih hasilnya alhamdulillah sih cuy, bisa buat makan. Ada juga kan yang nanya, bang omsetnya jualan kayak gitu berapa seharinya? Nggak nentu sih ya, namanya jualan kadang rame kadang sepi. Cuman berhubung gua masih sedikit jualannya ya paling rata-rata cepet. Nah ini udah terpasang nih cuy, udah kenceng banget nih cuy. Ini penampakan dari sampingnya kayak gini cuy. Wah anjay, kopi racing. Penutupan ya. Penutupan gue nggak ada di tengah-tengah. Aduh, gue sih pengennya sih kerja gitu, kerja tetap, punya gaji gede, punya gaji bulanan. Bagus. Cuman gimana ya, namanya hidup kan harus tetap berusaha cuy. Mau digoyang-goyang juga nggak bakal goyang cuy, udah kenceng banget cuy. Kayak prinsip gua, mau dijulit, mau dihina, mau kayak ginatun juga nggak bakal goyang cuy. Oke teman-teman, seperti itulah pemasangan gerobak Made in Mas Bay ya teman-teman, di motor GSX 150 R ya, yang firing, tapi yang S juga bisa sih masuk semua karena tatakannya udah dirancang sama buat GSX. Starling kopi balap DOHC 150 overbore ya cuy, jadi nggak perlu tali-tali karet-karet begitu cuy, pakainya baut udah bisa bikin standing, nggak bakal lepas cuy, udah kenceng banget. Buat teman-teman yang berminat bikin gerobak kayak gini juga bisa, saya yang bikin. Tapi kalau untuk dudukan platnya nanti saya mesennya di Bandung di teman saya. Ya seperti inilah, dijamin kokoh, mau kena angin badai pun nggak bakal lepas, kecuali paling patah ya. Makanya ini pakai kayunya yang agak kuat, yang tebal, jadi insya Allah kuat lah. Oke, segitu dulu videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat kawan-kawan dari pecinta Suzuki, khususnya GSX 150 dimanapun berada. Mohon dukungannya buat channel saya Mas Bay MV, biar punya warkop sendiri, biar nggak keliling lagi ya cuy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe.